Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha wa may yushrika billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqallahu 'azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniah kita. Amin ya rabbal alamin. Mu'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Kondisi di zaman era globalisasi sekarang ini, di mana manusia pada dasarnya tidak bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah. Buktinya apa? Manusia senantiasa memilih duniawi daripada akhrawi. Lebih memilih gemerlapnya dunia daripada nikmatnya akhirat. Maka ini merupakan suatu bentuk cermin bahwa manusia selalu menonjolkan innahu li hubbil khairi lasyadid, yaitu memanjakan, mengagung-agungkan dengan apa yang ada di dunia ini, bermegah-megahan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan harta dunia. Sifat fata morgana yang dimiliki kehidupan di dunia sudah bukan menjadi penghalang lagi bagi manusia yang sudah ditutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absyarihim. Ditutup semua penglihatan, pendengaran mereka, hati mereka, semua ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang beriman, senantiasa menonjolkan dan mementingkan ukhrawi dengan melaksanakan qiyamul lail. Tidak pernah ada hentinya, di mana qiyamul lail dia selalu sholat dengan menangis dengan tangisannya sampai matanya bengkak, mohon tubuh ilallah taubatan nasuhah pada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Senantiasa menonjolkan ini, matanya sampai bengkak, mohon taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan sebentar lagi mau mati. Mereka lah kekasih Allah. Mereka hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang mendapatkan rahmat, nikmat dunia juga akhirat. Adapun semua ini disebabkan oleh benih-benih kesengsaraan, benih-benih yang akan hidup selama kekal abadi di neraka, pemupuk segala apa yang Allah sudah agendakan, yaitu siapa? Iblis. Di mana kehidupan iblis ini diberi suatu tangguhan hingga hari kiamat untuk terus menggoda manusia. Dalam kitab Badaul Fawaid, Ibnu Qayyim menjelaskan langkah-langkah setan untuk menjerumuskan manusia dalam kemungkaran dan perbuatan dosa hingga nanti akan menjadi temannya di neraka selamanya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Ala malaikatul ghilatul sidatul la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Lindungilah keluarga kita dari segala kejamnya dan panasnya api neraka. Yang ini merupakan suatu ketetapan dan ditegaskan berkali-kali di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Panasnya dunia sudah cukup menyengat pada diri kita. Azab kubur sudah sangat menakutkan buat kita. Belum lagi azab ukhrawi, yaitu kekal abadi selamanya, yaitu neraka
neraka jahanam, neraka jahim, neraka wel, dan banyak sekali neraka yang menanti dosa-dosa manusia yang selalu bergelimpang dengan menonjolkan dosanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut kitab Badaul Fawaid, Ibnu Qayyim ini menjelaskan langkah-langkah setan. Jadi ada langkah setan di dalam menggoda manusia supaya manusia ini masuk neraka selamanya. Langkah pertama apa yang dilakukan si setan ini, yaitu menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum, pantaslah dengan kehidupan mereka. Wala'anahumullah, dan Allah melaknat. Sudah dijelaskan di sini dalam ayat-ayat dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah pertama ini merupakan suatu target tertinggi setan, yaitu mengajak manusia pada kekafiran, kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kufur, sudah lagi yang mereka masih punya iman, diajak dia dengan sifat syirik, yaitu senantiasa menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, diajak ini. Langkah kedua tidak bisa, kemudian terakhir memusuhi Allah dan Rasul-Rasulnya, diajak untuk memusuhi Allah. Kita diajak feeling-feeling kita dengan tidak percaya dengan baginda Rasulullah SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan suatu hal syahadat lagi. Jadi hati kita dikosongkan. Segala apa yang imajin yang ada dalam pikiran kita dikosongkan untuk senantiasa menentang akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditentanglah ini, ditentang dan dilawan apa yang Allah perintahkan buat hambanya, dilawan. Ini ajakan-ajakan setan yang pertama, langkah pertama, yaitu menjerumuskan ke dalam kekufuran, kemudian kesyirikan, kemudian menentang Allah dan Rasul Allah. Langkah pertama. Sedangkan dosa syirik ini, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena sepersekutukan atau syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dosa ini dan dosa syirik ini, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yaghfiru maidzu dzalika liman yasha, dan dia mengampuni apa dosa selain syirik dengan siapapun yang Allah kehendaki. Dosa syirik tidak bisa diampuni, dosa selain syirik akan diampuni siapa aja yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki dalam kurung dan garis miring yang dikehendaki bagaimana? Mereka yang terbuka hatinya, dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini hamba Allah pilihan yang akan terselamatkan. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Wa may yusyrika billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Itsman mubina, dosa yang besar. An-Nisa 48. Kalau sudah seperti ini, bagaimana kondisi? Di dalam Islam ini, syirik ini dibagi dua. Ada syirik akbar dan yang kedua syirik asghar. Syirik akbar adalah membuat perlakuan orang itu keluar dari Islam. Sudah tidak percaya sama Allah sama sekali, alias murtad. Para murtad ini, mereka ini sudah tidak bisa masuk Islam lagi. Allah akan singkirkan, Allah akan masukkan mereka ke dalam hamba Allah yang kufur dan akan kekal abadi di neraka selamanya. Dalilnya mana? Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara naro jahannam khalidina fiha. Dan orang-orang kafir naro jahannam, yaitu neraka jahanam khalidina fiha, di sana kekal abadi selamanya. Jaminankah seorang ulama pasti akan masuk surga ketika seorang ulama itu dalam hatinya timbul benih untuk tidak percaya sama Allah meskipun 1 detik, 2 detik, 1 menit?
maka akan masuk dalam kufur, masuk dalam keadaan syirik. Ma'asyiral muslimat rahmatullah. Yang kedua adalah syirik asghar, yaitu tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam, namun bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar. Tidak sampai keluar Islam, namun dengan perilaku mereka, tingkah laku mereka, ini akan menyebabkan mereka bisa keluar atau mengantarkan mereka menuju syirik akbar, yaitu setelah syirik akbar, kufur, kemudian terjadi murtad, keluar dari Islam. Para mereka yang sudah murtad keluar dari Islam ini, Masya Allah, sudah tidak bisa ada pengampunan lagi buat mereka. Banyak sekali orang keluar Islam, masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam. Bagaimana hukumnya ini? Secara hukum mereka yang keluar Islam sekali tidak akan diterima masuk Islam untuk pertama kalinya. Ini kecuali mereka yang tidak pernah, benar-benar tidak pernah keluar dari Islam, kemudian menyatakan dirinya masuk Islam pertama kali, ini akan dibukakan pintu hidayah. Namun mereka yang berlaku seperti dramatisasi, keluar Islam, masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam. Beberapa pemahaman mazhab mengatakan bahwa mereka yang keluar Islam sekali sudah tidak bisa lagi diterima. Murtad sekali sudah tidak bisa lagi masuk. Ada juga pemahaman murtad sekali masih bisa diterima dengan pengampunan. Ada pemahaman seperti itu. Namun kita harus berperilaku, berpositif bahwa diri kita jangan sampai terjadi murtadisasi. Apapun bentuknya, Allah memang Maha Pengampun. Disebutkan dalam surat Nisa tadi, yaitu innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mereka yang syirik. Sekali syirik, murtad, tidak akan diampuni lagi oleh Allah. Ini pemahaman mereka, para ulama, yaitu menetapkan bahwa mereka yang keluar murtad sekali tidak akan bisa masuk ke Islam lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Makanya banyaklah bertobat, tubuh ilallah taubatan nasuha, yang mengalami sudah murtad kemudian masuk lagi. Belum tentu amaliyah kita diterima oleh Allah karena kita sudah murtad. Maka dari itu, bagaimana solusinya? Kita gunakan perbanyak istighfar. Kemudian apapun yang Allah lakukan, diterima atau tidak terima, tetap beristighfar. Perbanyak tahajud, perbanyak qiyamul lail, dan segala ibadah yang harus kita lakukan. Nanti hubungannya hablum minallah. Mohon kepada Allah agar Allah membuka pintu hidayah, pintu rahmat, pintu taubat untuk terakhir kalinya. Kemudian yang kedua, langkah kedua setan setelah adanya syirik ini, langkah selanjutnya adalah beramal dengan amalan yang tidak ada tuntunannya. Alias kita mengamalkan segala amaliyah tanpa guru, tanpa seorang ustadz, tanpa seorang ustazah, tanpa seorang kiai yang menuntun kita. Makanya kalau belajar apa-apa harus pakai guru. Kalau tidak pakai guru, maka yang jadi gurunya adalah setan. Ini langkah kedua, yaitu beramal dari amalan yang tidak ada tuntunannya. Ingat ini, yang kedua, ini sering terjadi. Mereka-mereka yang ahli untuk belajar, bahkan banyak sekali diselewengkan atau sampai dilebarkan dengan penjelasan atau sampai dijerumuskan untuk tidak menyembah kepada Allah. Masuk goa, di dalam goa bukan ibadah, bukan sholat dilakukan, tidak, tetapi malah menyembah pakai segala sesuatu wewangian yang untuk mendatangkan iblis dan setan, menyembah iblis. Masya Allah. Makanya disitulah mereka-mereka yang tuntut tanpa ada tuntunannya, tanpa tidak ada yang nuntut, maka gurunya mereka adalah iblis. Belajarlah meskipun di dalam majelis ini, belajarlah segala sesuatu meskipun satu ayat di dalam majelis PPA ini. Setidak-tidaknya ada yang menyampaikan, ada yang nuntun antum semua untuk menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu langkah kedua. Ingat, hati-hati. Langkah ketiga yaitu melakukan dosa besar atau al-kabair.
Apakah dosa besar ini? Banyak sekali. Membunuh, al-fitnatu asyatu, al-fitnatu akbaru minal qatl, berzina. Kemudian banyak sekali dari dosa-dosa besar perlu dipelajari di situ. Setelah langkah ketiga berhasil, keempat melakukan dosa kecil, as-sakhair. Dosa besar sudah dilakukan, tidak kena dosa besar, dosa kecil, as-sakhair. As-sakhair nggak bisa dengan dosa kecil yang akan menuntun kita menuju dosa-dosa besar. Maka kelima yaitu sibuk dengan perkara yang mubah, sehingga waktunya habis dan sia-sia. Mau sholat, masih mau mampir di rumah tetangga, mau bersolat jamaah, mampir di rumah tetangga, ngobrol, lama-lama ngobrol, atau apa yang terjadi, akhirnya waktu jamaahnya tahu-tahu habis. Yang keenam, sibuk dengan hal yang kurang utama, padahal ada hal yang lebih utama. Menyia-nyiakan waktu dalam keadaan apa yang hidup di dunia ini sifatnya fana, tidak pernah utama, maksiat di mana-mana, selalu terjadi kecurangan yang tidak afdal dan tidak ada imannya. Namun manusia selalu jadikan ini merupakan suatu hal yang prioritas utama. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Semoga dengan ajakan langkah-langkah setan ini menggoda manusia tidak akan membebani kita, tidak akan menggoda atau menggoyahkan iman kita. Al-imanu atu'minu billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terbebas dengan 6 perkara yang menjadi incaran setan sebagai hamba Allah yang laknatullah. Laknatullah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Satu ayat. Mudah-mudahan ayat ini memberikan kita siraman rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Wa man yusyrika billahi faqad iftara itsman 'azima. Shadaqal wa'adim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.